Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Diki Firgansyah dari Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Universitas Terbuka semester 2. Di sini saya diminta untuk menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah struktur data dengan cakupan 2 soal. Soal yang pertama, buat program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan nilai variabel sendiri minimal 8 elemen, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Untuk selanjutnya, buat program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel minimal 8 elemen, kemudian analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Karena di sini tidak disebutkan atau dibebaskan untuk memilih tipe data dan nilai untuk variabelnya, saya di sini akan menggunakan tipe data integer. Nah, dan selanjutnya saya tidak akan merekam saat saya menuliskan kode, karena saya menggunakan Gisel dari Java-nya langsung. Jadi di sini saya akan langsung mempastekan kode yang sudah saya buat. Langsung saja, karena di sini tidak diminta untuk melakukan pemrosesan data secara spesifik, saya menggunakan tipe data integer. Jadi saya di sini membuat sebuah program di mana program ini berjalan di mulainya itu dari sini, dari saya memiliki main, dan di sini ada starting point untuk melakukan merge sort dan counting sort yang saya tulis dalam satu public class struktur data. Nah, ini adalah static class untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah data yang akan kita proses. Jadi data yang saya ambil tuh ini ya, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah memenuhi apa yang diminta oleh soal. Nah, di sini saya menggunakan kelas bantu, 2 kelas bantu. Yang pertama kelas bantu untuk merge sort, yang kedua untuk counting sort. Nah, itu ada di sini. Nah, karena main itu ada di sini, jadi JVM akan langsung menuju ke main dan melewati semua program yang sudah ditulis ini. Nah, kenapa kok programnya sebanyak ini atau kode yang saya tuliskan sebanyak ini? Karena saya tidak menuliskannya menggunakan utility dari Java. Jadi saya menggunakan looping secara manual. Yang selanjutnya ya jadinya seperti ini. Kita menggunakan kelas bantu. Kalau kita menggunakan utility dari Java itu akan lebih clean lagi ya untuk kodenya. Oke, jadi JVM akan masuk ke static void main. Dia akan mengetahui integer ini, namun hanya dibaca saja. Yang selanjutnya dia akan mengeprint system out data asli, print array data. Dia akan mengeprint atau menampilkan data ini. Yang selanjutnya ketika dia melewati program merge sort bla 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 sampai print array data merge, ini dia akan melakukan pemrosesan mulai dari sini sampai ke sini. Nah, di dalam merge sort itu ada 2 proses ya. Dia ada divide dan convert, dimana divide itu memecah suatu blok data, karena kita di sini pakainya integer array, ini menjadi 2 bagian. Nih, dibagi 2. Dan untuk selanjutnya dibagi sampai ke bagian terkecil 37, 36, dan untuk digabungkan dan secara bersamaan diurutkan. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita untuk masuk kepada metode untuk membagi blok data menjadi 2 bagian sampai ke bagian terkecil. Ini adalah fungsi rekursif dari merge sort atau divide. If left kurang dari right, karena left ini defaultnya adalah 0 dan right ini adalah 0 sampai 7, jadi bernilai 7 di sini, maka dia akan masuk ke dalam suatu program ini. Integer mid, dia akan mencari tengah-tengah dari data terlebih dahulu. Left plus right dibagi 2. Nah, karena leftnya itu indeksnya adalah 0 dan rightnya itu indeksnya adalah 7, 0 tambah 7 bagi 2 itu nilai dia menghasilkan nilai 3. Loh, kok kenapa 3 bukan 3,5? Karena kita menggunakan tipe data integer, di mana integer itu bilangannya bulat ya.
tidak bisa memakai desimal. Jadi dia mengetahuinya bahwa 7 dibagi 2 itu ya 3. Nah, padahal di sini kita memiliki 8 data. Kalau kita dibagi 2 sama dengan 3 itu nanti berarti kan ini kan pembagian indeks ya. Berarti kan nanti datanya 1, 2, 3. Di sisi lain ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Atau di sisi sebelah kanannya ada 5 data, di sebelah kirinya ada 3 data. Dan itu bukan membagi 2 secara tengah-tengah ya. Nah, makanya untuk mendeklarasikan merge sort pembagiannya itu left-nya itu berapa dan right-nya itu berapa, maka di sini untuk right-nya itu ditambah dengan 1. Jadi merge sort art karena array-nya itu kita belum mendefinisikan left plus mid left mid. Left-nya itu di sini ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Karena awalnya kan 0. Dia mid-nya itu di left plus right bagi 2 itu sama dengan 3. 3 itu berada di 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Di left mid-nya itu berada di angka 6. Mid indeks dari data ini berada di angka 6. Nah, untuk right-nya kita harus menambahkan 1. Karena apa? Karena kalau kita tidak menambahkan 1, maka dia akan memulai dari mid plus right, yang artinya mulainya dari sini. Maka akan 1, 2, 3, 4, 5 data yang berada di sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Jadi pembacaan indeks dalam Java itu mulainya dari 0. Lalu untuk membaginya itu karena dia tidak mengetahui apa elemen-elemen yang ada dalam array ini, maka dia menggunakan pemrosesan berbasis indeks, yang indeksnya itu dalam Java dimulai dengan angka 0. Makanya di sisi right ditambahkan 1 agar mulainya itu dari sini 98, 39, dan 12. Selanjutnya dia memanggil merge r left mid right. Ini apa? Ini dia memanggil metode yang berada di sini. Nah, public static void merge ini berfungsi untuk mengurutkan sebuah data dan juga menggabungkannya secara bersamaan. Padahal proses yang terjadi di sini adalah integer n1 mid min left. Midnya tadi sudah diketahui dari sini adalah 3. Ketika dikurangi dengan left itu berarti 0. 3 kurangi 0, kenapa di sini tambahkan 1? Itu sama dengan 3. Berarti 0 karena di sini sudah mulai mengambil nilai integer ke dalam bentuk elemen. Oh ya, ini tadi berulang ya, rekursif, yang artinya dia sampai dibagi ke kanan dan ke kiri, yang bagian kiri dibagi lagi ke kanan dan ke kiri, seterusnya sampai tersisa 37, 36 secara satu bagian atau elemen-elemen terpisah. Nah, di sini kan kalau di sini itu pemrosesannya yang diproses adalah indeksnya, yang di sini itu diproses adalah elemennya. Jadi mid min left plus 1. Kenapa? Midnya itu adalah 3 dikurangi left ditambah 1. Midnya 3 dikurangi left itu adalah 0. Itu kan berarti 3 kurangi 0, 3. Nah, seharusnya kan ada 4 data yang masuk, berarti plus 1. 1, 2, 3, 4. Nah, begitupun dengan right min mid. Right-nya itu ada 7. Di posisi indeks ke-7 dikurangi mid. Midnya itu adalah 3. Hasilnya akan 4. Jadi terbagi secara rata antara kiri dan kanan. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel integer baru bernama integer L dan integer R. New integer berbasis dari integer L dan R ini berbasis dari integer N1 dan N2. N1 N2 ini hasil dari perhitungan mid dikurangi left plus 1 dan right dikurangi mid. Nah, di sini adalah proses penggabungan datanya kan tadi sudah dalam posisi terspread atau terbagi dalam tiap elemen-elemen. Jadi elemen-elemen tunggal. Nah, di sini adalah menggabungkan data ke dalam satu tabel array bernama left atau L, kita sebut dengan
tak variabelkan dengan L dan kita urutkan secara bersamaan. Ini adalah proses penggabungan tabel yang berada di sisi kanan dan ini adalah proses penggabungan tabel yang berada di sisi kiri dengan patokan atau indeks. Dengan kita mendeklarasikan integer I indeksnya 0, J ini untuk integer I ini untuk integer yang left, J ini untuk indeks yang right, dan K ini adalah integer atau indexing yang mewakilkan data yang sudah ada, yang selanjutnya akan kita replace menggunakan data yang telah kita urutkan. Nah, kita urutkannya di mana? Di sini menggunakan fungsi while. Nah, fungsi while yang pertama ini adalah berfungsi untuk ketika data yang berada di sebelah kiri lebih besar dari data yang di sebelah kanan, maka data yang akan dimasukkan ke dalam tabel K atau tabel data asli yang diperbarui adalah left I++. Artinya left itu indeksnya kan mulainya dari kiri ke kanan, jadi akan dituliskan dari kiri ke kanan, dari terbesar ke terkecil. Jika kiri angka atau angka yang berada di array sebelah kiri dengan indeks 0 di sebelah kiri dan angka di sebelah tabel kanan dengan indeks J0 di sebelah kanan itu lebih besar yang ada di sebelah kiri, maka dia akan dituliskan di left I++. Ketika salah, maka akan dituliskan RJ++ atau di sebelah kanannya. While ini yang dua ini berfungsi untuk ketika sisa data itu di data yang terakhir itu diproses. Jadi ini adalah looping untuk pengurutan datanya. Kira-kira seperti itu. I kurang dari N1, maka otomatis dia akan dimasukkan ke dalam array K atau array yang sudah kita perbarui, karena R-nya itu belum diketahui. R-nya itu nanti adalah data, atau kita di sini data merge itu adalah R-nya. Begitu juga jika data sebelah kanan itu sisa 1 dan kurang dari N2. N2 itu sama dengan berapa tadi? Break kurangi mid. Break itu di sini ada 7 kurangi mid 3 sama dengan 4. Data kurang dari 4, maka dia akan otomatis dimasukkan ke dalam kolom K yang telah diperbarui sama dengan RJ++. Itu adalah proses penggabungan dan pengurutan secara bersamaan. Selanjutnya kita membahas kelas bantu yang ada pada public static void main untuk counting start. Kita menggunakan public static void. Ya, di sini adalah kelas statis atau kelas bantu, dan sama integer arraynya belum kita definisikan. Dia membutuhkan parameter dari tipe data yang akan diproses menjadi counting sort itu apa. Nah, untuk pertama kalinya dia akan mengambil nilai min dan nilai max. Nah, tapi di sini nilai min dan nilai max-nya kita buat 0 terlebih dahulu untuk starting point. Karena apa? Data yang akan kita proses adalah integer array. Nah, karena kita belum tahu arraynya itu jumlah elemennya ada berapa dan rentangnya sampai berapa, nilai min dan max-nya berapa, kita tempatkan nilai min dan nilai max itu kita isi dengan array di indeks 0. Karena apa? Semua tipe data itu pasti punya array indeks 0, baik min ataupun max-nya. Jadi kita ambil nilai di angka terdepan. Jadi isinya nanti ini adalah 30, min dan max-nya masih 30. Nah, yang selanjutnya apa? Akan diupdate menggunakan for. Untuk integer n array ini adalah ketika data ini dipecah atau dibaca secara urut 37, 36, 98, 39, 12. Nah, setelah dibaca dia berhasil membacanya, dia akan melakukan pembaruan data untuk data min dan max. If ketika n
lebih besar dari nilai max, maka max akan diperbarui, akan dimasukkan sini. Kan tadi kita setnya di indeks 0 yang artinya data elemen data 30 ya kalau di data saya. Maka di sini ketika n lebih dari max, seumpama dia sudah membacanya sampai ke 7 max, maka n sama dengan max sama dengan n. Nah, karena data selanjutnya adalah 7 itu lebih kecil dari 30, maka maxnya tetap 30. Ketika data yang 30, 36 atau 6 atau 98, dia baru akan memperbarui data maxnya menjadi 98. Jadi intinya itu membandingkan sebuah data kita ya. Jadi data kita dibaca semua, lalu dibandingkan, diperbarui min dan maxnya sampai ditemukan. Begitu juga dengan minnya ya. Akhirnya ditemukan maxnya itu ada di angka 98 dan minnya itu ada di elemen data nomor 6. Selanjutnya kita menentukan range atau rentang dari data kita. Karena max kita itu tadi ada di angka 93 dan min kita ada di angka 6. 93 dikurangi 6 itu adalah 92. Dan kenapa kok di sini ditambah 1? Karena di sini dia sedang akan membutuhkan variabel untuk membuat sebuah tabel kosong. Jadi dia, analogi yang saya tangkap itu, dia membuat 93 tabel kosong atau tabel berindeks 0 sampai 92 yang bisa memuat sebanyak 93 elemen, tapi elemennya diset secara default kosong. Fungsinya untuk apa? Nah, kenapa kok di sini plus 1? Ya karena maxnya tadi 93 kalau dikurangi min itu cuma mendapatkan 92 indeks atau 92 posisi, sedangkan data kita berada di 93 posisi di antara 6 sampai 98 itu 98 kurangi 6 itu ada di 93 posisian. Makanya di sini ditambahkan 1 agar tidak error. Yang selanjutnya dia akan melakukan penghitungan atau pencatatan dengan cara apa? New integer range for integer n. Dia ini memecah lagi data kita. 37 ini diurutkan lagi, ditempatkan sesuai dengan urutan indeksnya. Seumpama 6 itu indeks keberapa, terus diurutkan dan dicatat. Ini adalah proses pencatatan. Ketika dia mencatat frekuensi elemen kita muncul itu berapa kali dalam satu array. Nah, itu dia mencatat, membuat sebuah tabel. Ini loh, tabel array data asli ini memunculkan data 30 sebanyak 3 kali, 98 sebanyak 1 kali, terus 12 sebanyak 1 kali, 7 sebanyak 1 kali, 9 sebanyak 1 kali, 6 sampai 1 kali. Kira-kira seperti itu dalam tabel itu. Jadi kita membuat tabel informasi untuk apa? Berarti sudah selesai dong untuk proses counting sortnya. Belum selesai. Itu belum, datanya masih berupa dalam bentuk tabel. Jadi belum bisa dibaca sesuai dengan permintaan soal. Permintaan soalnya adalah mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, yang artinya itu adalah descending. Descendingnya berada di mana? Descendingnya itu baru ada ditulis di sini. Ini adalah dia membaca data yang ada yang pada tabel yang sudah kita buat dengan catatan integer index itu sama dengan 0. Lalu dia menghitung kemunculan sebuah elemen kita. Jadi urutannya nanti dari terbesar ke terkecil akan diurutkan sesuai dengan frekuensinya juga. Misalkan 98 itu adalah nilai max atau terbesar kita, diikuti dengan angka selanjutnya 30, 30 dan 30. Selanjutnya baru
12, selanjutnya 9, 7, dan turun ke 6 yang paling terkecil. Itu fungsi dari ini untuk mengurutkan secara descending dari hasil pembuatan counting sort kita. Nah, public static void print array ini berfungsi untuk ngeprint data yang sudah kita jabarkan tadi menjadi sebuah array berbentuk integer array dengan sistem print line. Jadi dia ngeprint line. Yang selanjutnya ini program utama yang akan kita jalankan kan. Nah, sudah selesai sih untuk counting sort dan merge sort atau metode looping secara manualnya. Selanjutnya kita masuk pada program. Di sini saya mendefinisikan ulang datanya sama, elemen datanya sama dengan data asli yang saya buat, cuma saya di sini melabeli variabelnya dengan data merge dan data count. Untuk agar apa? Agar bisa dilakukan 2 kali pemrosesan. Di sini saya melakukan print line data asli. Print line data asli ini adalah saya memanggil data itu di sini. Ini yang saya panggil variabelnya data. Lalu selanjutnya saya melakukan merge sort. Merge sort ini adalah memanggil si ini sort. Lalu kita definisikan data integer array mana yang ingin kita merge sort. Saya mendefinisikannya data merge. Tidak deklarasikan data merge ini yang akan di merge sort. Nah, ini akan lari lagi ke sini sampai sini, sampai menghasilkan di titik sini. Setelah ketemu hasilnya, dia akan di print hasil merge sort descending. Arraynya akan di print sebagai data merge array, print array data merge sebagai hasil akhir. Nanti akan muncul hasilnya. Lalu selanjutnya counting sort pun seperti itu. Counting sort ini akan memanggil fungsi yang berada di sini, counting sort. Lalu selanjutnya data count itu adalah data yang ingin diproses menggunakan counting sort, yang artinya itu data ini, dan saya akan mengeprint line bertulisan hasil counting sort descending. Nah, selanjutnya saya akan menghasilkan hasil pemrosesan dari data print array data count. Data count ini yang sudah terproses akan saya tampilkan. Kira-kira seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kita langsung saja lihat dulu hasilnya. Nah, lalu kita jalankan programnya. Tugas data 2 Nah, di sini ketika kita menjalankan kelas dari tugas struktur data 2.main, ini dia akan langsung memproses bagian ini, data asli. Kita mengeprint data asli. Data aslinya itu data asli atau data asalnya itu adalah ini 37, 36, 98, 39, 12. Hasil merge sort. Nah, itu adalah tulisan ini, hasil merge sort, yang di print diikuti dengan print array data merge. Itu hasilnya adalah ini. Itu adalah hasil pemrosesan dari ini. Yang diproses itu adalah data ini. Dia memanggil ini, menjalankan fungsi ini ke sini, diikuti dengan hasil selanjutnya, hasil counting sort. Itu dia memanggil counting sort data count. Yang diproses adalah data dari data count. Yang selanjutnya dia memanggil atau melakukan pemrosesan ke sini, sampai ke sini, sampai selesai. Lalu diikuti dengan perintah dari hasil counting sort, print array data count, hasil counting sort descending.
Ini adalah hasil dari print array data count. Kira-kira seperti itu. Lalu apa perbandingannya? Kan terlihat sama saja ya di sini untuk hasilnya. Itu kalau kita lihat-lihat ini kan sama saja. Sama-sama di descending. Kalau merge sort itu berbasis on log n, kalau counting sort itu berbasis on log k. Jadi gini, setelah saya pelajari dari proses loopingnya, itu sangat ketahuan banget bahwasanya merge sort itu hampir tidak mau tahu, dan dia itu seperti alat yang mekanis yang mau dihadapkan dengan jumlah data berapapun, dia akan selalu memecahnya menjadi satu bagian terkecil menggunakan fungsi rekursif divide-nya. Jadi dia akan langsung men-spread banyak data itu menjadi bagian data terkecil yang selanjutnya dia gabungkan dan dia urutkan secara bersamaan. Jadi efisiensinya itu ketika menghadapi data besar itu harusnya lebih terasa sangat cepat, karena dia tidak melakukan analyze terlebih dahulu. Dia langsung membagi titik tengah, bagi lagi kecil, bagi lagi kecil, bagi lagi sampai kecil, lalu dia urutkan dan dia gabungkan. Sedangkan pada counting sort ini setelah saya pelajari lagi, ternyata ada banyak turunannya, termasuk counting sort, lalu frekuensi sort, dan lain-lainnya. Padahal counting sort ini saja sudah memuat konten atau variabel yang memungkinkan kita untuk melakukan menambahkan variabel lain, yaitu frekuensi. Karena dalam tabelnya itu counting sort itu membaca data terlebih dahulu. Kalau dia dihadapkan data ini, dia akan baca 37, 36, 98, 39, 12. Baru dia buat perhitungannya, mulai dari frekuensi kemunculan, rentang datanya sebanyak berapa. Kalau merge sort itu nggak peduli, ratusan, 10 data, sedikit data, banyak data, dia langsung bagi dua. Kalau counting sort, dia itu kayak membaca dulu dan menganalisis dulu, baru dia lakukan pemrosesan. Jadi counting sort ini menurut saya lebih efisien ketika counting sort ini dijalankan di data kecil. Tapi ya tergantung soal sih, karena soal di sini memintanya hanya untuk menggunakan counting sort saja, padahal dia mempunyai atribut on log k yang dimana on plus k, yang dimana k nya itu kita bisa menambahkan variabel lain yang jumlah kecepatan pemrosesannya itu berbanding lurus dengan variabel apa saja yang kita masukkan nantinya. Misalkan frekuensi, ya sebenarnya counting sort ini cukup lama karena dia bisa mencakup beberapa variabel yang bisa kita masukkan. Tapi kalau disuruh melakukan pemrosesan data yang hanya berjumlah 8 elemen seperti ini, ya bedanya tidak terlalu terasa dan hampir sama dengan merge sort. Kalau merge sort itu tidak bisa fleksibel, dia tidak ada penambahan variabel k. Kecepatannya itu berbanding lurus dengan jumlah data yang akan dia proses, karena kita tahu habit dia itu adalah membagi data menjadi bagian terkecil. Itu yang bikin lama dalam proses dia, atau yang paling memakan waktu dalam proses merge sort. Tapi kalau dihadapkan sama-sama dengan data kecil gini, ya sama, dan hasilnya pun sama, apalagi permintaannya hanya descending. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga kalau agak belibet ya, soalnya ya belajar mandiri dan mencoba memahami secara mandiri, jadi agak dadah.